Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yaum fi kulli yaum fi yaumil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Rektor Institut Pesantren Matoli'ul Falah, yang kami hormati juga seluruh panitia KKN Institut Pesantren Matoli'ul Falah. Semangat ya Pak, Bu. Kemudian yang kami hormati juga dosen pembimbing lapangan kita, Ibu Kamelia Hamidah. Assalamualaikum Bu Kamel. Jangan lupa ngopi ya, dan baca skripsinya juga. Oke. Kemudian yang kami hormati dan yang kami banggakan, beliau Gus Syafiq Abdullah Syafiq sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Kemudian yang kami banggakan, seluruh kelompok KKN MDR Institut Pesantren Matoli'ul Falah. Ada KKN Emoker, ada KKN Syahwahita, dan yang terakhir ada KKN Santri Smart. Dan tak lupa, yang kami banggakan juga seluruh sobat Mincare semua yang ada di rumah. Selamat malam ya. Kami tidak akan melangkah sejauh ini tanpa dukungan dan partisipasi kalian semua. Terima kasih. Baik teman-teman, perlu kalian ketahui ini adalah jidar atau ngaji daring yang diadakan KKN Emoker yang ketiga. Dan malam hari ini tema yang kita angkat yaitu Islam, agama yang rahmatan lil alamin, yang nanti langsung akan disampaikan oleh beliau Gus Syafiq. Kemudian Gus Syafiq ini memiliki nama lengkap Abdullah Syafiq Mu'ad. Beliau lahir di Pati tanggal 12 Mei 1986. Kemudian beliau bertempat tinggal di komplek pesantren Putri Raudhah atau Hiriyah, Gang Kiai Haji Nawawi Kajen, RT 2 RW 2. Margoyoso Pati. Untuk akun media sosial beliau memiliki IG dengan nama Syafiq Mutawi tanpa spasi ya. Kemudian Facebook beliau Abdullah Syafiq. Kemudian Twitter beliau @syafiq_mt. Kemudian email beliau syafiqmutawi@yahoo.com. Beliau memiliki riwayat pendidikan mulai dari MI sampai MA di Madrasah Matoli'ul Falah Kajen. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Al-Amin Perduan Madura Jawa Timur. Kemudian pindah lagi di Pondok Pesantren Al-Falah Kediri Jawa Timur. Dan beliau melanjutkan kuliah beliau di Unwahas Semarang Jawa Tengah. Kemudian beliau memiliki riwayat organisasi. Yang pertama menjadi Wakil Ketua Rijalul Ansor Jawa Tengah pada tahun 2016 sampai 2021. Kemudian menjadi Ketua Rijalul Ansor Kabupaten Pati pada tahun 2017 sampai 2022. Kemudian menjadi Bendahara LTMNU Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga, acara ini didukung oleh Ice Brownies, kemudian ada Kopi Karno, kemudian ada Dark Millennial Factory, kemudian Riskon Remixer Production, kemudian ada AB Komputer, Kameri Komputer, dan Tayu Komputer. Teman-teman bisa lihat di bawah ini ya, jika muncul. Gitu. Kemudian, Assalamualaikum Gus. Pripun? Sampun siap nggih? Insyaallah. Menyampaikan materi. Silahkan waktu dan tempat kami persilahkan sepenuhnya untuk jenengan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Rektor Hipmafa Institut Perguruan Tinggi Matoli'ul Falah ya, yang berada di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, yaitu Gus Rozin ya. Gus Rozin, kemudian ada dosen yang cantik, tidak lebih adalah adik saya sendiri,
Kamelia Hamidah. Selamat malam. Beliau nggak tahu mendengarkan atau tidak. Semoga sih tidak. Kemudian dari teman-teman KKN Emoker ya. Yeah. Mulai dari pengurus hariannya, pokoknya ketua kelompok. Bahasanya apa? Ketua kelompok apa? Ulang ya. Sebentar, saya carinya ketua dulu, bukan jenengan. Oke. Ketuanya siapa? Oh, ketuanya Abdul Hamid, Jos. Engkang ngubungi jenengan. Nah, Mas Hamid selaku ketua dan host-nya pada malam hari ini yang begitu cerah, senyum, Masya Allah. Kok terus nyekel pipi maksudnya beda. Belum mandi terus. Mas Irfan ya, Mas Irfan ya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke materi, saya terima kasih dan mohon maaf ini karena saya belum begitu siap mempersiapkan yang seperti orang-orang sebelumnya. Sahabat sebelumnya ada sahabat Novar Yazid yang kemarin sudah ngisi materi kaitan apa itu dakwah bil medsos. Wah, itu beliau sangat berkompeten. Kemudian ada lagi kemarin saya melihat Ustadz siapa kemarin? Agus Sya'roni. Ustadz Agus Sya'roni. Beliau waktu di Matolek saya menangi, bukan satu kelas sama beliau, tapi saya menangi beliau waktu sekolah di Matolek. Oke, mungkin singkat saja. Jadi kita mau membahas masalah kaitan Islam rahmatan lil alamin. Kaitan masalah Islam rahmatan lil alamin ini sebenarnya pertanyaan pertama itu kita sudah terlahir atau dilahirkan dari rahim orang Islam. Jenengan, saya, kemudian dari teman-teman. Ada juga yang tidak dilahirkan dari orang Islam, dari orang Kristen, dari Hindu, dari Buddha atau dari agama yang lain. Kita pembahasan di sini masalah kaitan Islam rahmatan lil alamin. Kalau jadi saya sedikit sebenarnya ada makalah ada PowerPoint-nya, cuman tidak sempat saya kirim, tapi tadi ada Tor yang saya kirim ke Mas Hamid. Itu kaitan masalah Islam. Sebelum kita jauh membahas masalah Islam rahmatan lil alamin, coba ayo kita preteli dulu atau kita kita preteli dulu kalimat Islam rahmatan lil alamin. Pada satu kalimat itu ada 3 kosakata atau 3 farsa. Yang pertama yaitu 4 farsa. Yang pertama adalah Islam, rahmat, lil, kemudian ada terakhir adalah alamin. Sedangkan Islam sendiri menurut saya pribadi adalah agama yang lurus. Islam itu agama yang lurus, agama yang moderat, dan agama yang santun. Itu Islam. Bagaimana gampangnya Islam kita peluk. Cukup dengan syahadat saja sudah kita masuk Islam. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Clear, kita sudah masuk Islam. Bahkan di KTP kita juga termasuk sudah dikategorikan agama Islam. Di KTP itu sudah kita cukup syahadat, 2 syahadat, kita sudah menjadi memeluk agama Islam. Itu. Yang kedua rahmatan lil alamin. Rahmat secara kalimat atau secara makna itu adalah anugerah atau kasih sayang. Kemudian lafadz li yaitu amil jar yang bermakna untuk. Alamin adalah bentuk jamak dari kalimat al-alam. Ketika jamak maka itu berbentuk menjadi plural. Bermakna plural. Alam di sini bermakna sebagai hal makhluk, segala hal makhluk hidup yang ada di dunia atau seluruh alam semesta. Itu al-alam. Maka ketika ada bahasa Islam rahmatan lil alamin, kalau kita bahasakan berarti Islam adalah anugerah untuk seluruh alam semesta, tidak pandang bulu, baik dari segi apapun. Islam itu tidak pandang bulu, urusan dengan agama yang lain, kita juga memberikan rahmat. Kalau kita telah lagi ada kalimat, salah satu kalimat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ketika
ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allah itu memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, Rahman kepada seluruh alam. Tidak hanya untuk kepada manusia atau terkhususnya manusia yang beragama Islam. Orang Kristen juga ada mendapatkan rahmatnya Allah, Rahman ya, rahmannya Allah. Kemudian pepohonan juga mendapatkan rahmannya Allah. Hewan pun mendapatkan rahmannya Allah. Nggak tahu, tapi hostnya ini Mas Irfan sudah dapat rahmannya Allah apa belum? Pertanyaannya itu. Sebab salah satu rahmannya Allah itu seperti kalau dicontohkan seperti saya atau siapa Ibu Kamelia itu sudah salah satu mendapatkan rahmannya Allah. Kita sudah menikah, itu salah satu rahmannya Allah. Jangan belum ya? Belum, Gus, masih imut kecil. Masih jauh. Oke. Masih jauh sekali. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Belakangan ini di dunia Islam sedang diguncang hebat dengan maraknya Islamophobia, ketakutan terhadap agama Islam atau mengatasnamakan Islam. Ini contoh aja guncangan sekarang. Tapi guncangan itu salah satu cobaan dari Allah. Ya, harus kita ketahui. Allah itu mencoba manusia atau mencoba hambanya. Ketika orang itu kan gini, orang itu seluruhnya akan mendapatkan masalah. Tidak ada orang tidak mendapatkan masalah. Di dalam Islam pun juga harus seperti itu. Kita mendapatkan cobaan. Nah, ketika cobaan itu akan mendapatkan kita sebab apa cobaan tersebut itu dari Allah, tidak Allah untuk umat-umat Islam. Sekarang kan banyak lagi guncangan Islam, juluk kafir. Banyak sekarang. Sedikit-sedikit, musyrik, sedikit-sedikit seperti ini. Begitu gampangnya mereka mengatakan kafir. Padahal ketika kita membahas Islam rahmatan lil alamin itu tidak seperti itu. Nah, kemudian salah satu keberkahan atau rahmatnya lil alamin bagi seluruh umat Islam itu harus bisa berbuat baik kepada siapapun, karena di situ ada bahasa rahmat, ya, rahmat lil alamin. Seluruh umat manusia, tidak memandang agama, derajat, kasta dan sebagainya. Semuanya dihormati. Orang Kristen dihormati, pokoknya di luar agama Islam itu harus kita hormati. Kalau kita membahasakan rahmatan lil alamin. Saya gitu banyak loh sekarang. Kayak Islamophobia itu kan sekarang mengatasnamakan. Sampai ini tidak pakai ini. Kayak kemarin lagi ya seru ya. Kemarin kayaknya ada makanan orang Islam itu makanannya adalah makanan kurma. Kalau korpon itu bukan makanan syar'i kan gitu. Kemarin seperti itu. Yeah. Nah, itu unik sekali. Padahal klepon itu kan kalau kita telah klepon itu kan juga pembuatan dari barang yang halal semua, mulai dari kelapa, kemudian tepung kan gitu. Yang menjual juga rata-rata orang Islam di pasar itu. Bahkan klepon sendiri ketika video yang viral itu ketika kita gigit, itu gulanya trot, enak kan gitu. Masalah kaitan rahmatan lil alamin juga seperti yang sudah dicontohkan pada wali-wali Songo. Kemudian Rasulullah juga wali Songo di mana beliau berdakwahnya Islam. Kita telah lebih jauh lagi Kanjeng Nabi itu ketika dakwah beliau tidak pernah yang namanya dakwah dengan posisi mengangkat pedang. Itu beliau tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Kecuali kalau gampangnya ini, Islam itu kalau nggak dipentung itu nggak bakalan maju. Karena setahu saya dakwahnya Rasulullah ketika pada zaman itu Rasulullah itu berdakwah dengan secara adat dan budaya, pendekatan-pendekatan dengan hati, pendekatan-pendekatan dengan perasaan, negosiasi, semuanya pakai itu. Jadi tidak ada kata-kata peperangan. Sekarang juluk jihad lah. Mereka ngomong jihad itu paham nggak kaitan jihad? Nah, gitu pertanyaan. Jihad, kalau dulu memang kita jihad menegakkan agama Islam. Kalau saat ini jihad yang paling tepat adalah jihad hawa nafsu. Itu jihad yang paling berat dan nafsu. Contohnya kita mau sholat isya ketika
Nah, itu kayak Oke, gitu Gus. kan lagi Arab sholat Isya, lagi ono drakor, nonton drakor dhisik, misalnya kan kayak gitu. Nah, itu kan repot. Nah, kemudian ada lagi contoh apa namanya di Wali Songo tadi ya, bagaimana siapa Sunan Kalijogo menggambarkan dakwahnya dengan metode wayang gitu. Itu kan dakwah ala Islam Nusantara. Amin itu satunya ada Islam Nusantara. Kalau saya lebih ke situ nih. Karena Islam rahmatan lil alamin itu kalau kita rasakan hampir seperti kita di Jawa ini. Ono tahlilan, ono yasinan, ono ada manakiban, sing mana manakiban kalau bagi anak-anak santri itu mesti bahasanya perbaikan gizi. Nah, manakiban kan makannya ayam. Kalau kita biasanya di pondok itu kan makannya sini mau tempe goreng, kadang tempe bacem. Begitu ada manakiban kita cepat-cepat datang, meskipun suwiran dapat 3, alhamdulillah banget. Terus entek duitnya sisan akhir bulan sisan gitu. Jauh lagi kepada Rasulullah, di mana Rasulullah itu mengutamakan hati atau perasaan. Ada sedikit cerita di mana Rasulullah itu menyuapi orang buta, orang lansia yang Yahudi. Orang Yahudi disayangi oleh Rasulullah, disuapin oleh Rasul. Padahal orang Yahudi itu tidak tahu bahwa yang menyuapi adalah Sayyidina Nabi Muhammad. Muhammad itu gini, kan gitu terus. Nah, dari situlah nanti kalau lihat seperti itu, Kanjeng Nabi betapa sayangnya kepada makhluknya Allah, maka Islam itu akan menjadi kuat. Nggak ada. Nah, sekarang itu kan banyak kan gini, sidik-sidik ngebom, teror bom, diarani Islam. Tidak. Islam itu tidak pernah ngebom. Islam itu tidak pernah kekerasan, tidak suka yang namanya kekerasan. Ada yang ngomong Islam itu harus seperti ini, yang kita ikuti harus Quran dan hadis. Iya, kita ikuti Quran dan hadis. Akan tetapi masuk Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu kan juga pengikutnya hadis. Kalau paribasanya kan gini, Quran adalah hukum saklek, kemudian dan hadis, kemudian disaring, difilter oleh fikih. Maka di situ ada yang namanya wudhu, batale sholat seperti ini. Kemudian, misalnya saya yakin kok kalau misalnya mereka yang dengan bahasa garis kerasnya Islam itu mengatakan harus kita mematuhi agama Islam dengan konteks berdasarkan Al-Quran. Tahu nggak kira-kira Al-Quran zaman sebelum ada harokat dan titiknya? Piye caranya mau? Itu salah satu perubahan. Bukan hanya demi umat Islam saja, tapi juga umat Islam, juga umat-umat manusia yang lain. Kita harus menghentikan segala rasa benci, berhenti memusuhi sesama umat Islam. Ayo, kita latih diri kita dan kuatkan hati. Kita pakainya hati. Jajal Mas Irfan itu ketika merasakan sebuah agama yang nyaman, mesti mau pindah, Mas. Jangankan agama, kita gambarkan gini lah. Jenengan ketika di KKN Emoker ya. Emoker ya. Yeah. Nah, ketika nyaman pasti tidak akan mau pindah. Pemenang nek kono Emoker misalnya ono sing rodok Padang niku. Wah, rasa-rasa pindah. Jadi salah satu kalau kita membahas itu ya, membahas Islam itu sebenarnya mudah kok. Islam itu mudah, nggak sulit. Cukup tadi yang saya sampaikan yang pertama, Islam ki angger gelem maca syahadat loro sudah selesai. Kita sudah dikatakan memeluk agama Islam. Kita sudah bergabung di Islam. Dan seperti contoh kenapa kita lebih ke Islam Nusantara. Islam Nusantara
Wong Kanjeng Nabi wae dakwahe nganggo apa itu pakai dakwah bil budaya, maka kita dakwahnya di Indonesia juga sama dong. Kalau mungkin kita misalnya semisal kok misalnya Kanjeng Nabi itu lahirnya di Indonesia, tidak menutup kemungkinan beliau juga pakai Blangkon. Contoh saja. Tidak menutup kemungkinan mungkin Quran juga dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Jawa. Kan gitu. Salah satu alasan kenapa Kanjeng Nabi itu diturunkan ke Mekah atau di tanah Arab, karena apa? Karena di sana itu keras. Kalau di Indonesia enggak. Indonesia itu enggak ada yang namanya keras. Jadi Islam di Indonesia kan enggak ada yang keras. Gak ada jenenge gampang-gampang kafir. Sekarang aja yang lagi ada masalah. Sidik-sidik kafir. Maka saya kira kita itu sebagai orang Islam yang berada di tanah Nusantara harus memahami dan mengikuti agama Islam dengan tata cara adat dan budaya. Kan nggak lucu misalnya kita itu jalan-jalan, kan harus melihat kondisi ya. Misalnya gini, di Indonesia jenengan kalau kita dakwah misalnya kayak kemarin, ini zamannya sosial media. Ya kita coba dakwahnya lewat sosial media. Kemarin kan sudah diterangkan sama sahabat Naufar itu. Materinya dipahami, kemudian narasinya juga dipahami dengan bahasa yang singkat, padat dan jelas. Nggak usah berbelit-belit. Ya kayak NU lah. Kalau saya itu lebih kayak NU. Bukan berarti saya ini karena orang Ansor ya. Tapi kayak kita lihat NU, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah kan gitu. Nah, semua orang mengatakan semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Ahlus Sunnah Jamaah yang mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita singkatkan aswaja. Orang jenengan sudah tahu yang namanya aswaja itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Simpel kata atau singkat kata aswaja kalau saya artikan hanya asal wajar saja. Oke? Aswaja itu kalau disingkat lebih panjang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita singkat simpel itu asal wajar saja. Kalau kita jabarkan bahasa asal wajar saja. Ketika wajar itu rata-rata NU. Nek orang wajar itu ya gak NU. Rata-rata ya. Mana koyo ono wong misalnya contoh ono salat kudune begagah antara jari apa namanya? Jari jentik itu bahasa Indonesia nih. Kelingking ya. Kelingking ya. Nah, kelingking dengan kelingking harus pepetan. Misalnya kayak gitu. Lah orang yang biasa pepetan antara kelingking dengan kelingking saat hari ini dipaksa untuk apa namanya? Social distancing. Social distancing. Piye coba? Orang kalau sholatnya tidak pepetan antara kelingking dengan kelingking, sholatnya tidak sah. Lah, saya ini coba ayo kayak apa? Berani nggak ngomong dia? Kan gitu sekarang. Wong itu wajar-wajar wae. Asal wajar saja, itu berarti kita Islam Nusantara. Tahlilan. Dulu pernah ada tamu ke tempat ayah saya itu nanya, tahlilan hukumnya haram, musyrik. Lah kenapa? Ya kita kalau berdoa kan harusnya ke Allah langsung gini. Iya, terus tahlilan doa kita orang hidup doa kepada orang mati enggak akan sampai. Itu tamunya ngomong kayak gitu. Oh iya tah. Jawaban ayah saya dengan simpel saja. Oh iya wes gitu. Asmane bapak jenengan siapa? Fulan. Oke. Langsung beliau angkat tangan, doa ya Allah, Fulan bin Fulan semoga masuk neraka. Marah dia. Loh kenapa Anda marah? Wong jarine dongane wong urip ning gone wong mati gak tutup, kenapa Anda marah? Nah, hal itu kan berarti dia tidak berarti kan dia ini enggak tenanan. Kan gitu. Orangnya itu kalau bahasanya Gusmus itu kan gini. Apa namanya? Islam itu di tengah atau Islam itu mempunyai namanya wasatiyah apa tidak bahasanya lupa saya. Itu jadi di tengah, tegak. Makanya wong itu kalau orang-orang Jawa itu kan ngomong kan gini, wong ki seneng oleh tapi ojo kenemenen, wong iki benci oleh iku tapi ojo kenemen. Jadi kita di tengah-tengah. Nah, Islam itu di situ. Islam itu tidak membenci kepada agama lain dan Islam juga tidak akan dibenci kepada agama yang lain ketika dia bisa seperti itu. Gampang Islam. Gak usah digawe angel. Wong sholat itu juga gampang.
Kalau kita gambarkan misalnya sholat itu uangnya enggak, sholat itu mudah. Ada yang ngomong kan gini, sholat misalnya orang kalau bisa di fikih itu kan ada ya, sholat kalau mampu berdiri berdiri, kalau tidak mampu berdiri maka dia duduk. Ketika dia tidak kuat duduk maka tidur miring, tidak kuat tidur miring maka pakai isyarat. Itu kan gampang. Enggak sulit Islam itu. Itu contoh sholat. Bahkan sampai dia tidak bisa isyarat, itu masih diperbolehkan sholat minta tolong sama tetangganya. Sholat mati. Makanya dari awal bahasa Islam itu kan gampang. Jadi kita itu Islam itu tidak usah dipersulit. Islam itu gampang. Kalau saya ngarani gampang. Islam itu moderat. Kita mau pakai baju yang jubahnya monggo, mau pakai peci yang monggo, atau mau lepas peci seperti ini juga nggak monggo. Ini tuh. Nggak usah sulit-sulit. Oh Islam nggak digawe sulit itu. Ya, cara gampangnya wong nek gawe Islam kok digawe sulit itu padha karo wong ora tau ngaji kok mondok maneh ngono bae. Kan gitu. Ada kalimat dalam bahasa gini. Hormatilah orang ketika kamu ingin dihormati. Maka kalau ditarik ke agama, pandanglah agama dan golongan lain sebagaimana Islam ingin dipandang. Itu salah satu bahasa yang perlu dipahami ya. Pandanglah agama dan golongan lain sebagai Islam sebagaimana Islam ingin dipandang. Artinya rahmatan lil alamin di situ. Tidak melihat atau tidak melihat dari derajat atau agama yang lain. Buktinya di Indonesia ono Pancasila. Di zaman Rasulullah itu juga ada yang namanya Piagam Madinah. Kan gitu. Orang kafir, kamu nggak mau masuk Islam, ya kamu sini, ayo kita ada perjanjian. Kan gitu. Piagam Madinah itu perjanjian. Kamu saya lindungi tapi kamu membayar pajak. Kan gitu. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa sekarang kita gampang kok ngomong kafir? Pokoknya enak men ngomong kafir. Jangan gampang membahasakan kafir. Karena kafir itu banyak sekali arti. Ada yang ngomong kafir itu orang yang tidak pernah sholat, itu juga kafir. Orang yang tidak mempunyai uang tapi dia punya uang tapi dia tidak punya uang, itu juga dinamakan kafir. Itu banyak. Artinya banyak. Makanya kalau bisa itu kita tidak usah terlalu gampang lah ngomong kafir. Orang kita aja kadang sholat itu nggak pernah coba jenengan. Sholat jenengan apa wis tetek? Sholat kita itu belum tetek loh. Nek nggak percaya coba. Kayak misalnya contoh ini tadi acara Zoom. Ini wis habis Isya Gus. Oh ya wis nggak apa-apa. Kalau gitu saya tak sholat sedilu. Nggak pernah ngomong. Oh ya wis kalau itu saya tak sholat lama, kan tidak mungkin. Sholat dulu, mau kita sholat diem aja diterima sama Allah. Bertuhan maka kita harus wajib beribadah kepada Tuhan. Gitu. Itu ya. Cukup ya. Saya kira karena ini waktunya tinggal berapa menit ini? 10 menit ya? Sudah jam 7.41. Lanjut ke pertanyaan yang keempat Gus dari Mbak Rika tadi ya Mas. Pertanyaan banyak sekali nih Mbak Rika. Yang nomor 4, kenapa Islam masih dibagi-bagi menjadi beberapa golongan lagi Gus? Apakah seperti Islam kejawen itu juga seperti Islam NU? Gimana Gus? Apakah mereka juga rahmatan lil alamin juga atau gimana? Mantan silakan. Kenapa Islam dibagi-bagi? Seperti seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, kalau nggak salah itu besok golonganku akan terbagi-bagi. Jadi kita tidak boleh bertanya kenapa. Kanjeng Nabi sudah ya kita tidak boleh. Jadi gini, gampangnya gini, orang itu dalam satu kelas itu misalnya dalam KKN Emoker ini kan juga terbagi-bagi. Kenapa tidak disatukan? Kan gitu. Kita gambarkan seperti itu aja. Nah, terus Islam Jawa apakah seperti NU? Kita lihat dulu. Kan gitu.
kalau NU itu kan Islam Jawa kan gini, ada dulu kan kalau orang-orang Jawa itu kan kayak baca Bismillah itu kan Bismillah kan gitu. Yeah. Ada kan, terus kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan itu. Yeah. Kalau dia mengikuti gini, jadi jangan dibahasakan apakah Islam Jawa itu seperti NU, tidak. Jangan di situ dulu, jangan ke situ. Nanti repot, nanti bisa kita nanti disalahkan kaitan masalah mungkin rasisme yang sekarang lagi rame di Tengku Zul. Saya kira gini, kalau kita orang NU itu kan gini, gambaran orang NU itu kan lentur, kan gitu. Orang NU ini mau jenengan masuk ke di mall ya oke, dimasukkan di di masjid juga oke, dimasukkan di kuburan juga oke, dimasukkan di dalam pesantren juga oke, dimasukkan di akademik juga oke. Itu orang NU. Dan orang NU itu, kalau kita membahasakan orang NU, itu adalah di mana dia orang NU ini meniru gayanya Islam rahmatan lil alamin. Makanya dia lebih clear dengan Islam Nusantara. Wong Madura itu enggak ada. Di Madura itu kadang ditanya malah lucu, unik orang Madura itu. Waktu saya di Madura itu, waktu saya mondok di Madura di Al-Amin, mungkin Bu Kamel juga tahu pondok pesantren Al-Amin karena Bu Kamel dulu mondoknya di Gontor. Kalau saya di Al-Amin, Al-Amin itu hampir sama dengan Gontor. Itu juga pas waktu di situ kita bertanya, agama jenengan apa? Agama saya NU. Gitu, bukan Islam. Nah, tapi kan gini, orang masalah gini, beberapa golongan kemudian apakah mereka akan, misalkan kita bahas, pertanyaan tadi ditarik jauh lagi, apakah mereka akan masuk Islam, masuk surga? Oh, itu urusannya Allah, bukan kita yang urus. Bagaimana orang kita, pokoknya kita introspeksi diri lah, introspeksi diri, apakah kita pantas? Oh, Abu Nawas itu kan ada tuh syi'rane, ilahilas tulil firdausi ahla, wala aqwa 'alan naril ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimiyah. Yeah. Dan itu saya itu tidak mau masuk neraka, tapi saya juga tidak pantas untuk masuk surga. Itu Abu Nawas. Kemudian Imam Syafi'i, yang mana kita wudunya ngikuti Imam Syafi'i, sholatnya ikut Imam Syafi'i. Beliau saja ketika mau meninggal dialog dengan siapa? Salah satu murid atau gurunya itu, beliau bagaimana keadaan panjenengan, keadaan kuis, teman-teman mau saya tinggal dunia, mau saya tinggal, tapi saya nggak tahu. Ruhi tasiru ila jannah ilnar. Aku nggak ngerti. Rohku itu sampai melakukan ning swarga apa ning neraka. Itu Imam Syafi'i seperti itu. Tapi sekarang orang pede dong. Ya Allah, muga-muga kula mlebet swarga. Lah, salat wae leren delok drakor. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya, Allah itu membuat agama Islam itu kan agama yang menyempurnakan. Di mana kesempurnaan dulu sebelum agama-agama yang lain kan itu. Bahkan penyempurnaan itu ketika kita mau menyempurnakan sebuah laptop kan itu. Misalnya laptopnya ada Windows Core 2 sampai sekarang ada Core i5 atau Core i7 itu. Nah, itu kan semuanya proses. Begitu sudah jadi menjadi Core i7, maka dia akan menjadi gampang. Itu kalau kita gambarkan ke situ. Proses bikin pulpen ini harus proses mangsi gini. Nah, ini hanya membuat bagaimana kita bisa gampang menulis. Itu Islam di situ. Jadi Allah itu menciptakan agama Islam itu sebagai agama yang penyempurna agama dan gampang. Makanya ada bahasa rahmatan lil alamin. Tidak memandang kasta dan tidak memandang yang lain. Gak perlu Islam. Kita ngobrol dengan orang Kristen biasa, nggak masalah. Bahkan sampai ada cerita, jadi jangan ini ya, jangan kayak Romo Muji, tahu Romo Muji. Romo Muji itu pendeta tersohor. Cara mungkin kalau bisa dikatakan beliau adalah seniornya pendeta. Itu Romo Muji. Itu beliau itu apa loh?
pas waktu ke tempat ayah saya, yang dibuka apa coba? Hadis, Quran, fikih. Beliau bilang, saya paham Gus dengan ini Gus. Nah begitu saya kemudian ayah saya bertanya lah, kok enggak, kenapa jenengan enggak masuk Islam? Oh belum, saya belum dapat hidayah. Nah itulah uniknya hidayah di situ. Islam itu betapa mudahnya Allah membuat. Mlebu swarga enak kayak Mas Irfan sampean, ya Allah Gusti kula niki biyen jaman tandane Imafan niku cewek kula biasa Gusti, kula kepengin bidadari sing wayu, metu wayu langsung. Itu. Okay. Kayak ini rahmatan lil alamin, salah satunya contoh gini. Ini gelas ya. Emoker. Ini acara Emoker. Ini termasuk Emoker ini apa? Jidar ini rahmatan lil alamin. Saya diundang, saya disuruh berbicara tapi kopinya bawa sendiri. Tidak marah, itu termasuk rahmatan lil alamin itu. Padahal tadi saya ngeliat dari awal itu kayak ono sponsor kopi ini kan gitu. Guyon mas. Jangan dianggap, kalau dianggap ya nggak apa-apa, nih dianggap penting kayak kopi. Meluncur Gus, meluncur. Ya. Cukup, ada yang lain? Oke, terima kasih. Jadi seperti itu nggih Mbak Rika. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian yang terakhir nih Gus, dari Septian Adi Asyamsuri. Oke, ini napa nggih? Berhubung waktu sudah lewat dangu nggih. Ini kami cukupkan untuk soal sesi tanya jawab ini di pertanyaan terakhir ini pada Mas Septian Adi Asyamsuri. Pertanyaannya seperti ini Gus. Islam kan rahmatan lil alamin. Nah, kalau untuk sikap kita terhadap non-muslim yang agresif atau kurang sopan terhadap agama kita harus bagaimana Gus? Mataram. Tahu nggak kerajaan Mataram? Ya. Ngemong. Kalau di Jawa seperti itu. Kalau Kanjeng Nabi dulu juga ekstrim kan. Zaman orang-orang kafir Quraisy itu kan Kanjeng Nabi berjalan diludai, dilempar batu, dibawa ini, tapi kan beliau tetap enjoy saja. Tetap berdekatan, kemudian ada yang sakit, didatengin, didoain, kan malah gitu. Ekstrimnya kita cukup, misalnya kan gini, ingkar itu kan banyak. Kalau misalnya kita bisa berdakwah secara lisan, kita ingkar bilisan, ngomong kamu gini, tapi dengan catatan harus hati-hati. Kita harus pakainya perasaan. Dari awal tadi pakainya hati, pakainya rahmah, kasih sayang. Yuk dijak kumpul, dijak ngopi gini. Sampai gini loh. Kan contoh gini. Orang mabuk minum jeret, ada orang minum. Kemudian kita ngomong, itu haram, nggak boleh. Wah, situ dikaplok kita jenengan. Harus proses. Jak kumpul, ngobrol. Kalau kita bisa berdakwah, kita dakwahkan, kita dakwai saja, kita kumpul, jak ngopi. Setelah kita ngopi dengan dia, saya yakin nanti dia akan berangsur-angsur akan meninggalkan minuman. Ya, jadi cukup seperti itu dulu ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh nanti biar saya jawab di siap. Kolom itu sebisanya, karena saya tadi awal sudah ngomong. Pertanyaan dengan ngetes itu beda sedikit sekali perbedaannya. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf Bu Kamelia dan sahabat-sahabat di KKN Emoker, Pak Rektor, Mas Rozin dan yang lain. Mohon maaf, hanya sekedarnya saja. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Gus Syafiq atas waktunya, sudah kami repotkan ya. Jadi untuk teman-teman semua, kami ini dari KKN Emoker mengadakan giveaway. Jadi kami akan memberikan hadiah kepada kalian untuk beberapa partisipan yang aktif dalam
kata, memberi pertanyaan, memberi like, komen, dan lain-lain. Kami memberikan beberapa giveaway kepada kalian. Jadi setelah akhir dari acara ini, silahkan kalian mengisi data kalian di link yang sudah kami sediakan di komentar di bawah ya. Jangan lupa isi linknya biar kalian dapat giveaway dari kami. Gitu. Demikian Jidar season ketiga dari KKN MUKR Paciro Itmafa tahun 2020. Saya sebagai moderator minta maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya juga karena jaringan yang kurang bersahabat dengan kita, entah jaringannya purek sama kita atau seperti apa. Saya juga kurang tahu. Ya. Akhirul kalam minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.